Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di channel Lespati dan Surya, channel yang mengulas berbagai cerita mistis yang diangkat dari kisah nyata. Nah, pada kesempatan malam hari ini gue bakal cerita tentang pengalaman pribadi gue bersama keluarga gue saat pindah ke kota Banjarnegara, dan waktu itu gue sekeluarga ngontrak di sana. Rumah ini, ya kata tetangga sekitar, angker lah karena sempat ditinggal oleh pemiliknya karena meninggal di situ akibat terlalu lama dipasung. Nah, untuk lebih jelasnya gue bakal cerita habis ini, tapi sebelumnya buat kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, cerita kita mulai sekarang. Rumah kontrakan tersebut berada di Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di Kecamatan Purwonegara. Rumah itu sebenarnya samping banget, di pinggir jalan banget lah, jalan lintas provinsi. Jadi jalan gede banget untuk lintas bis segala macam. Nah, pada saat itu gue berumur sekitar berapa ya? Gue masih kelas 2 SMP. Jadi gue ngikut di sana karena bapak kerja, jadi harus pindah ke sana. Saat itu karena bapak terburu-buru, jadi dapat kontrakan juga harus cepat, jadi seadanya aja gitu, tanpa tahu latar belakang rumah itu seperti apa. Nah, jadi gue deskripsiin dulu. Rumah ini tuh gede banget, panjang sih, bukan gede tapi panjang. Di belakang rumah ini itu, atau rumah tersebut itu, ada sumurnya sampingan sama dapur. Banyak desas-desus warga, katanya rumah itu angker, katanya rumah itu apalah, tapi waktu itu gue dan keluarga itu nggak terlalu ambil pusing gitu, karena memang apalah itulah gitu lah, ya positif aja gitu. Sampai gue denger salah satu cerita dari tetangga, katanya dulu rumah itu tuh dikosongin sama pemilik karena sang pemilik atau istri dari Pak Trisno, namanya Pak Trisno, itu mengidap gangguan jiwa. Sampai bertahun-tahun dipasung karena sering mengamuk, katanya. Dipasung lah bertahun-tahun di situ, jadi makan, buang air itu di situ, di rumah itu gitu loh. Bertahun-tahun sampai meninggal dunia. Akhirnya setelah sepeninggalnya, namanya Bulatri itu, rumah itu jadi kosong bertahun-tahun. Akhirnya tapi beberapa saat sering dikontrak sama orang, tapi orang-orang itu nggak berani lama gitu kontrak di situ. Paling lama itu seminggu 2 minggu, katanya udah pada cabut gitu, udah pada pergi. Makanya sering diliatin sosok perempuan tua merangkak masuk dalam sumur. Saat gue denger cerita tersebut, gue gue takut gitu, tapi ngapain lah, udahlah bismillah aja ya kan, nggak ada apa-apa. Nah, di samping rumah gue atau tetangga gue ini ada namanya, gue sering panggil namanya itu Mbah Pur. Mbah Pur ini jualan kayak sembako gitulah, sering banget gue beli jajan di situ. Dia pernah berpesan sama kita, seandainya ada apa-apa pada malam hari, gue suruh langsung masuk ke rumahnya Mbah Pur aja, kayak ke nginep gitu lah kalau ada apa-apa malam hari di rumahnya, di rumah tersebut gitu. Gue sama keluarga gue cuman iya aja gitu. Sampai pada malam hari waktu itu, sebelumnya hari-hari pertama itu nggak ada apa-apa.
sampai pada malam hari itu hari Selasa. Bapak harus keluar kota karena kerja. Jadi di rumah cuman ada gua, dua adik gua sama ibu. Nah, kita biasalah. Nah, malam itu hujan sampai sekitar jam 11 malam. Tiba-tiba ibu itu mencium seperti bau kotoran manusia yang sangat menyengat. Sampai bingung kan, ini bau apa? Kok tiba-tiba ada bau kotoran manusia yang sangat menyengat gitu loh. Dicarilah sama nyokap gua kan, dicari di sana di sini, tapi nggak ketemu itu loh, sumber bau itu tuh di mana. Sampai pada akhirnya udahlah, kita lanjut nonton TV. Itu masih hujan. Nah, nggak sengaja gue tuh denger kayak rintihan, kayak perempuan ya, rintihan sosok perempuan, rintihan lah, kayak orang nangis gitu. Itu gue gini kan, gue kaget, jantung nih udah kayak dipukul-pukul gitu. Ternyata nyokap gue juga dengerin, cuman diem aja nyokap gue. Akhirnya nyokap gue ngajak ke kamar, udah balik kamar aja, tidur. Akhirnya gue tidur. Nah, kamar gue sama nyokap gue ini sampingan, ya cuman dipisahin sama tembok gitu doang. Saat kita masuk, ya gue masuk gitu kan, tiba-tiba lampu mati. Dan itu gue kaget kan, gue langsung cari lilin di dalam kamar, cari apalah penerangan ya. Nah, nyokap gue keluar lagi buat ngecek meteran listrik, saklar listrik ya, meteran gitu, barangkali anjlok apalah gitu kan. Nah, saat nyokap gue keluar di depan pintu itu kayak ada sosok perempuan yang jalan gitu. Nah, nyokap gue kaget, langsung lari masuk kamar lagi sambil teriak manggil gue. Gue keluar, gue masuk kamar nyokap gue ketanya kenapa. Nyokap gue cerita gini, ada ini. Akhirnya kita mutusin buat ngidupin saklar lampu itu bareng-bareng. Nah, udah nih kita bareng-bareng keluar. Saat udah di luar, gue mau nyalain saklar lampu itu, gue kayak ngeliat sedikit sosok kayak perempuan duduk di sofa gitu. Nah, gue liatin gitu kan, kayak bener sosoknya itu jelas banget. Ada pokoknya ada perempuan duduk di situ gitu. Dengan nyokap gue kan di samping gue gitu kan. Saat gue udah nyalain lampunya, nah sosok itu udah nggak ada gitu. Gue langsung merinding gitu kan. Gue tapi diem aja, gue nggak berani ngomong sama nyokap gue karena takutnya dia tambah takut gitu kan. Akhirnya kita masuk lagi ke dalam kamar, kita paksa tidur. Akhirnya bisa tidur tuh sampai pagi. Nah, sampai pagi waktu itu abang gue datang dari Wonosobo, datang ke rumah. Nah, abang gue sama gue tuh selisih 2 tahun, tapi abang gue tuh ngikut nenek terus gitu. Datang ke situ ya biasalah, main-main bareng gue. Nah, tadi sempet main bola di dalam rumah, jadi kayak mainan bola gitu, bola plastik dalam rumah, jeduk. Waktu itu udah dibilangin sama nyokap gue, jangan mainan bola di dalam rumah gitu. Tapi kita ya namanya anak masih SMP ya, masih bandel lah, kita main bola aja gitu. Nah, setelah itu sore menjelang malam sampai jam 9 malam ya waktu itu, kita ini udah ngantuk gitu. Kita udah masuk kamar semua, tapi waktu itu kita tidur bareng-bareng satu kamar karena trauma lah, takut ya, karena bapak juga nggak ada di rumah waktu itu. Dari luar ruang tamu itu bola itu kayak kedengeran suara jeduk kayak orang lagi main, duar. Kita gue merinding. Kemudian gue denger, wah siapa yang mainin bola ya, perasaan gak ada orang gitu kan, tiba-tiba mainin bola. Terus sama nyokap gue dibilangin tadi nggak usah main bola kayak gitu, mungkin yang punya rumah ini marah gitu. Gue merinding ya. Kayaknya kita biarin aja gitu, biarin dia main bola, mungkin yang tunggu situ main bola gitu kan. Sampai pada dini hari, gue nggak lihat jam, pokoknya itu mungkin udah jam 1 malam. Gue pengen kencing nih,
Tapi gue takut keluar sendiri ya kan, gue ngajakin nyokap gue keluar, sedangkan di dalam kamar ada abang gue sama adik-adik gue. Oh, kamarnya gede banget kamarnya. Nah, kamar tersebut itu kamar yang bekas buat masuk bulatri ini, ngeri kan. Habis itu gue keluar nih ke WC, toilet. Nah, toiletnya itu deket banget sama sumur itu. Gue kencing bareng nyokap gue. Saat gue kencing itu gue tutup WC-nya, nyokap gue di luar kan. Nah, gue tuh denger jelas banget orang kayak ngetuk-ngetuk WC gitu. Jadi pikir gue tuh nyokap gue yang ngetuk-ngetuk cepet gitu kan maksudnya. Terus gue buka, bu tadi mau gantian ngetuk-ngetuk segala gitu kan. Enggak, gue nggak ngetuk-ngetuk. Nah, tadi yang ngetuk-ngetuk siapa? Gue merinding. Udah nggak usah nggak usah nih. Ayo masuk kamar. Waktu kita mau masuk kamar, jadi sumur itu kan ditutupin sama seng ya, tahu kan seng? Nah, seng itu tiba-tiba sengnya itu buka nutup gitu, prak. Dan lu tahu nggak, dari sumur itu kayak keluar tangan. Anjir. Kalau ingat, tangannya itu pucet, tangan manusia, tapi tangannya pucet putih kayak tangan yang baru direndam air lama gitu loh. Wah, gue lari seadanya sama nyokap gue masuk kamar, pintu gue banting. Udah, kakak gue bangun, kenapa kayak cerita lagi nih gini. Udah tidur. Itu gak selesai, lanjut lagi, dengar suara lagi lah, orang nangis lagi gitu. Kita nggak ada yang bisa tidur waktu itu karena diteror gitu kan. Kita mau keluar, mau ke rumah Mbah Pur itu, kita takut, kita masuk dalam kamar terus. Sampai adik gue itu tiba-tiba nangis. Adik gue kan masih kecil waktu itu ya, masih bayi lah, masih kecil banget, nangis kejer gitu kan, kenapa gitu ya. Habis itu gak lama adik gue nangis itu ada kayak orang jalan gitu kan, jalannya santai gitu, sampai depan kamar gitu, lewatin depan kamar lah, deket banget sama kamar gitu. Kita diem aja, hening banget gitu. Apa itu, siapa ya? Tiba-tiba lu tau nggak, di dalam di luar kamar depan pintu itu ada suara kayak orang desah, wanita tua desah gitu gini. Gitu. Bayangin tuh, akhirnya kita doa seadanya, doa kayak jadi kayak ngaji gitu di dalam kamar kan. Itu orang yang desah gitu, tua itu tuh gak sebentar, lama gitu loh. Itu sampai setengah jam ada kali. Ngeri lah pokoknya waktu itu, mencekam lah, malam gitu ya kan. Kita mau teriak juga malu ya kan, sama tetangga teriak nanti dikira ada apa gitu kan. Mau keluar ke tempat Mbah Pur udah dibilangin gitu, tapi kita nggak berani keluar. Sampai pada sekitar jam mau menjelang subuh itu kita belum bisa tidur tuh. Jadi pintu kamar itu kan ada selah di bawah itu sekitar 5 sentian mungkin. Jadi tikus pun bisa masuk sebenarnya. Nah itu kita tuh lihat ada kaki gitu lah. Tapi kaki tuh napak coba. Dengan kata orang kalau hantu itu kan nggak napak, tapi kaki tuh napak jelas banget. Kaki tuh kukunya panjang-panjang gitu, kayak orang nggak diurus lama gitu. Anjir, gua merinding kan. Jadi kukunya itu panjang, keriput gitu. Dia itu diem aja di situ. Kita diem aja, jangan dilihatin gitu kan. Gua bilang udahlah. Waktu itu subuh, akhirnya subuh itu berkumandang azan. Kita udah lega kan, gak ada apa-apa lagi tuh. Habis itu kita tidur tuh sampai mungkin jam 9 kita tidur. Akhirnya kita cerita setelah sama Mbah Pur. Ya akhirnya kita diceritain tentang sejarah rumah
rumah itu seperti apa horornya, dan orang yang punya rumah itu dulu meninggalnya seperti apa kan. Akhirnya dari situ kita nggak berani lagi, kita akhirnya pulang kampung di Wonosobo tempat nenek gua. Nah waktu itu bokap gua pulang ke Banjarnegara lagi tapi sendirian gitu loh, sambil mau ngemasin barang karena kita mau pindah lagi ke Wonosobo karena kita nggak kuat lah, maksudnya diganggu sama gituan. Waktu itu bokap gue itu sempat nginep sehari di situ karena ngambil barang-barangnya itu pada malam hari, jadi baliknya baru pagi gitu, jadi dia nginep sendiri di situ. Nah gue diceritain nih sama bokap gue, katanya tidur nih kayak jendela itu dibuka krek. Nah dari jendela itu kayak masuk itu cuma kepala, bayangin layarnya tuh panjang kayak perempuan, jadi rambut nutupin muka, masuk itu ke kamar jendela itu masuk. Bokap gue langsung doa, ya bokap gue termasuk orang yang berani ya, maksudnya nggak takut sama gitu-gituan gitu. Tiba-tiba masuk gitu kan, bokap gue doa. Habis itu tembok tuh kayak dipukul, ya balik lagi kayak orang nangis. Wah itu rame itu bener, rumah itu waktu bokap gue sendiri tuh kayak rame. Nah terakhir sekitar jam 3 itu katanya bokap gue tidur tutup pakai selimut semuanya, tiba-tiba kasur itu katanya dibalik. Nah bokap gue itu sampai gini-gini lah, kayak orang berantem gitu kan sama kasur itu. Nah ngeri kan. Sampai pada subuh akhirnya bokap gue mau nggak mau harus pergi dari situ. Nah di depan rumah kontrakan gue itu tiba-tiba ada orang perempuan yang duduk di depan rumah. Nah bokap gue kan nggak tahu itu siapa, terus cuman bilang permisi bu, bah gitu kan, permisi. Dia ngangguk dong sampai akhirnya bokap gue pergi. Nah udah tuh kita nggak pernah, habis itu kita barang udah diambilin segala macam, kita nggak pernah lihat rumah itu sampai sekitar beberapa bulan kemudian kita sempat mampir di situ, tapi nggak ke rumah itu, ke rumahnya Pak Pur. Nah waktu itu Pak Pur ceritalah, maksudnya orang yang ditemuin sama bokap gue itu yaitu sosok Bulatri gitu kan, yang punya gangguan jiwa yang meninggal di situ karena dipasung terlalu lama. Ngeri ya, itu pengalaman yang gak bakal gue lupain. Pribadi gue jarang banget cerita ini karena gue juga minta izin dulu sama nyokap gue, takutnya nggak boleh diceritain. Nah ternyata boleh. Nah nama Bulatri atau Pak Tresno itu gue samarin, tapi nama tetangga gue Mbah Pur itu gue nggak samarin, itu namanya asli Mbah Pur. Itu kecamatannya di Purwonegoro, rumahnya sebelah mana itu di pinggir jalan namanya. Nah mungkin cerita buat malam ini cukup sekian aja. Buat kalian yang baru nonton video ini, gue nggak capek ingetin subscribe, like, dan komen. Jika kalian punya cerita mistis, kalian boleh dong share ke gue, nanti gue ceritain di YouTube. Oke, akhir dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.